Steiner. Gerakan penyatuan itu semakin dipercepat oleh Steiner hingga Netra pun semakin dibuatnya menggila. Netra terus menjerit nakal dalam penguasaan Steiner. Bahkan Netra berhasil mencapai puncak kenikmatannya lebih dulu dibandingkan dengan Steiner. Barulah setelah Netra sampai beberapa menit lalu Steiner mengerang kencang pertanda dirinya telah berhasil mencapai puncak nirwana. Sore itu seperti biasanya Netra pulang dengan mengendarai mobilnya sendiri menuju rumah. Sore ini dia senang sekali karena Steiner akan mengajak dirinya dan putrinya untuk berlibur bersama. Biasanya hubungan ini selalu Netra sembunyikan dari Lore, tetapi kali ini Netra berharap Lore sudah bisa bersikap dewasa dengan menerima jika ibunya akan menikah dengan laki-laki baik seperti Steiner. Welcome home. Lore menyambut kedatangan Netra yang baru saja tiba di halaman rumah mereka. Netra turun dari mobil lalu menghampiri putrinya yang sudah menunggu di dekat mobil. Dipeluknya Lore oleh Netra. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Dulu Lore masih digendong oleh suster kemana-mana. Sekarang tubuhnya sudah tinggi, bahkan melebihi tinggi badan Netra. Tubuh Lore pun nyaris sama seperti Netra. Dia sangat seksi, putih, mulus dan yang pasti Lore masih berkulit kencang dengan bokong yang bulat dan padat. Bagi anak seusia Lore jelas ukuran tubuhnya itu jauh lebih seksi dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Mungkin karena gen yang diturunkan oleh Netra. Tumben menyambut Mommy di halaman. Ayolah jangan pura-pura lupa, Mam. Bagaimana apa atasan Mommy memperbolehkan Mommy cuti? Diberi izin tidak ya? Netra malah ingin mengerjai putrinya agar dia terlihat kesal. Mam. Lore hampir merajuk karena Netra bersikap seolah tidak diberi izin cuti oleh atasannya. Ya sayang. Tentunya kita akan pergi berlibur. Langsung saja Lore lompat kegirangan karena dia akan berlibur dengan ibunya. Tanpa dia ketahui jika momen liburan ini adalah momen Netra akan memperkenalkan Lore pada Steiner Limson, laki-laki yang dalam waktu dekat akan segera menikahinya. Pagi harinya, Netra dan Lore sudah bersiap-siap dengan membawa 2 ransel besar yang berisi beberapa pakaian ganti dan 1 buah kotak makanan untuk makan mereka selama camping. Tempat liburan yang dipilih Lore adalah berkemah di salah satu gunung yang memiliki danau indah di dalamnya. Heyo, Mam. Menggandeng tangan Netra menuju mobil, tetapi Netra masih tetap diam. Lah, tunggu. Ada apa, Mam? Kita pergi tidak berdua. Tidak berdua. Apa Mommy mengajak Bibi Jolie, tetangga mereka? Netra menggelengkan kepalanya dan masih sangat takut jika Lore akan marah ketika tahu jika kekasihnya akan ikut bersama mereka camping di gunung. Lalu, belum selesai Netra menjelaskan, mobil Steiner sudah datang memasuki halaman rumah Netra dan Lore. Kedua mata Lore mendelik melihat mobil mewah yang baru saja memasuki halaman rumahnya. Steiner pun keluar dari dalam mobilnya, tubuhnya yang gagah serta wajahnya yang terlihat sangat tampan dan harismatik berjalan menghampiri Netra dan Lore. Untuk beberapa saat Lore belum mengedipkan kedua matanya menatap laki-laki tampan dan kekar yang menghampirinya itu. Lore berpikir siapa laki-laki tampan berusia matang ini? Begitu juga dengan Steiner, ini adalah kali pertama dia melihat wajah Lore. Jika biasanya Steiner hanya mengetahui cerita tentang Lore dari Netra, kini Steiner akhirnya bisa melihat Lore dengan kedua matanya sendiri. Steiner menatap sekilas wajah Lore, rasa kagum itu pun muncul karena ternyata Lore memiliki paras yang sangat cantik. Kekaguman itu pun terpaksa harus buru-buru ditepis oleh Steiner. Dia sadar Lore adalah calon anak tirinya. Selanjutnya Steiner pun mencium pipi kiri dan kanan Netra. Lah, kenalkan ini Paman Steiner. Kekaguman Lore pada sosok laki-laki kekar ini pun perlahan sirna. Lore sudah memiliki perasaan tidak enak karena Netra terlihat malu-malu. Dia siapa, Mam? Tanpa ragu Steiner mengulurkan tangannya pada Lore. Kenalkan, aku Steiner Limson, aku dan ibumu adalah sepasang kekasih. Apa? Kekasih Mommy. Mam, kau tahu kan aku tidak mau memiliki ayah tiri. Tidak. Pokoknya aku tidak setuju. Apa yang ditakutkan Netra akhirnya terjadi juga. Dia sudah menduga jika Lore pasti akan menolak siapapun calon ayah tirinya. Lah, tidak ada yang salah dengan hubungan kami.
Aku benci Mommy. Selama ini, Mommy membesarkanmu seorang diri tanpa pernah memikirkan lagi kebahagiaan Mommy. Tapi kali ini, please izinkan Mommy bahagia, Lau. Jadi, jika kita hanya berdua, Mommy tidak bahagia. Bukan itu maksudnya. Aku berjanji tidak akan menyakiti Mommymu, sahut Stana. Diam kau. Aku tidak akan menyetujui kau menikah dengan Mommyku. Lah, sekali ini saja kau lihat ini dari sisi positifnya. Kita tidak mungkin hidup hanya berdua. Umur Mommy pun semakin hari semakin tua. Bagaimana jika Mommy mati? Kau akan sendiri. Mommy tidak akan pernah mati dan kita tidak butuh laki-laki itu. Lord menunjuk wajah Stana. Baiklah, Lai, jika ini yang membuatmu bahagia. Tapi ingat, kau merenggut kebahagiaan Mommy jika kau tidak mengizinkan Mommy menikah dengan Stana. Dek, hati Lord tersentak mendengar kalimat yang terlontar dari bibir ibunya itu, apalagi saat ini Netra menangis dalam pelukan Stana. Saat ini Lord diambang kebimbangan, dia tidak mau Netra sampai bersedih dan menangis seperti ini. Mam, sudah jangan menangis. Jeti, bagaimana Nona? Kau setuju jika aku menikah dengan ibumu? Aku ini laki-laki kompeten dan bertanggung jawab, Jeti, kau tidak perlu khawatir. Ibumu akan aku bahagiakan, bahkan kau pun juga. Kata Stana. Tidak usah terlalu melebih-lebihkan dirimu, Paman. Aku setuju hanya karena Mommy, bukan karena kau yang kompeten itu. Perdebatan itu pun berakhir damai dengan Lore yang menyetujui hubungan Netra dengan Stana. Ketiganya kemudian pergi melakukan perjalanan menuju salah satu gunung yang menjadi favorit warga di negara ini untuk berkemah. Di bawah kaki gunung tersebut telah disediakan parkiran mobil untuk para pendaki yang akan melakukan trekking ataupun yang akan berkemah di sini selama beberapa hari. Mereka turun dari mobil dan mengeluarkan ransel serta kotak makanan dan tenda untuk berkemah. Sini aku bantu, kata Stana saat dia melihat Lore kesulitan menurunkan kotak makanan dari bagasi. Tidak perlu, sana minggir. Dengan ketus. Astaga, kau galak sekali, Nona. Steiner pun membiarkan Lore yang berusaha sendiri mengeluarkan kotak makanan, sementara Netra terlihat sedang memotret terlebih dahulu pemandangan di sekitar. Karena kotak makanan itu cukup berat membuat Lore harus ekstra menarik kencang kotak makanan yang tersangkut itu, hingga saat kotak makanan itu berhasil dia tarik, tubuh Lore pun terdorong ke belakang. Beruntung satu tangan Stana berhasil menangkap pinggul Lore sehingga Lore tidak jadi terjatuh. Lepaskan aku. Sudah ditolong masih saja ketus. Jangan harap ya aku akan bersikap baik pada laki-laki yang sudah mencuri Mommy dariku, kata Lore sambil melangos pergi dari hadapan Stana. Membuat Stana pun garuk-garuk kepala, padahal tidak ada yang gatal. Baru kali ini Stana bertemu dengan gadis muda tapi galaknya minta ampun seperti Lore.